Akhlak terpuji. A. Sikap rukun. B. Tolong menolong. C. Berbuat baik terhadap saudara. Apakah sikap rukun itu? Sikap rukun merupakan sikap atau tindakan yang saling menghormati, saling berbagi, dan saling memahami. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya dalam hidup rukun tidak ada batas antara orang satu dengan orang lainnya, baik si kaya maupun si miskin. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Kenapa begitu? Karena sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Contohnya, jika terkena musibah rumah kebakaran, maka orang yang menolong pertama kali adalah tetangga. Jika sakit, maka yang datang pertama kali bukan siapa-siapa, tetapi tetangga. Kepada siapa kita harus hidup rukun? 1. Keluarga. 2. Teman. 3. Tetangga. 4. Kerabat. 5. Masyarakat secara umum. Keluarga itu penting, sebab keluarga adalah bagian dari hidup kita, dan dari keluarga akan tercipta sifat rukun. Hidup rukun dengan teman harus saling membantu, menasihati, dan berbuat baik. Tidak boleh saling mengejek, berantem, apalagi tawuran. Sudahkah kalian rukun dengan teman kalian di sekolah? Kenapa sifat rukun itu perlu? Sifat rukun perlu selalu menjadi bagian dalam hidup kita, agar hidup di dunia damai dan selalu disenangi teman, orang lain, guru, dan Allah. Dalam bahasa Arab, tolong menolong disebut ta'awanu. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam keburukan. Sikap tolong menolong sangatlah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Bila ringan tangan menolong orang lain, maka orang lain pun ringan tangan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, biasakanlah untuk saling tolong-menolong sejak dini, agar kelak terbawa ketika dewasa. Bentuk tolong-menolong terhadap sesama antara lain: 1. Memberi pertolongan kepada saudara yang sedang sakit. 2. Meminjami sesuatu kepada saudara yang membutuhkan. 3. Membantu saudara yang punya hajat. 4. Menjaga rumah tetangga dan merawat ketika ditinggal pergi. 5. Membantu tetangga yang sibuk bekerja seperti bersih-bersih. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Mari kita simak pada slide berikutnya. Berbuat baik. Kita hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak sendiri, namun kita mempunyai saudara, misalnya teman sekelas atau teman sepermainan. Itu semua adalah saudara kita. Untuk itu, kita harus berbuat baik kepadanya, sehingga mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Bagaimanakah caranya kita berbuat baik? Teman sebaya adalah ibarat saudara-saudara kita, maka kita harus memperlakukannya dengan baik. Sedangkan perbuatan yang tidak mereka senangi janganlah dilakukan. Misalnya, kita tidak boleh berkata kasar kepada mereka, karena perbuatan itu seperti mengolok-olok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh pada slide berikutnya.
contoh berbuat baik sesama teman. Bel masuk berbunyi. Seluruh siswa MI Bahrul Ulum masuk dalam kelas masing-masing. Siswa kelas 3 mendapat pelajaran matematika dan diberi tugas menggambar cacar genjang oleh gurunya. Aldi kebingungan saat melihat tasnya. Ternyata tidak membawa penggaris. Akhirnya pinjam sama Udin, teman sebangkunya. "Din, aku pinjam penggarismu ya." Udin pun menjawab, "Silahkan, ambillah di tasku." Aldi pun berkata, "Tidak Ahmad, tolong ambilkan saja, aku takut salah." Udin langsung mengambilkan dan diberikan pada Aldi. "Terima kasih ya," Aldi berseru. "Sama-sama," jawab Udin. Berbuat baik. Nah, begitulah seharusnya adab terhadap teman sebaya. Sekarang, sudahkah kalian berbuat baik kepada teman sebaya seperti contoh sebelumnya? Jangan lupa dibiasakan berbuat baik ya, karena ketika kita berbuat baik akan mendapat banyak teman.